panjang begini. Artinya ini kan kalau sudah memasuki kesadaran Adam, berarti menyadari akan ketiadaan. Segala sesuatu yang bersifat jasmani dan materi adalah ketiadaan. Memasuki kesadaran Adam berarti menyadari di balik jasmani ada sesuatu yang kekal, ada sesuatu keabadian. Segala yang bersifat materi akan hancur, sedangkan yang di balik jasmani itu yang akan kekal, sejati kekal. Siapa yang dimaksud di belakang jasmani? Tuhan. Itu di langit pertama, artinya atau di kesadaran pertama, kesadaran Adam. Artinya kita selama menijak di makhluk bernama bumi ini dengan aktivitas apa baik, jangan terlalu fokus ke materi, karena materi itu akan tiada. Fokuslah ke rohani. Ibadah juga jangan terlalu siru dengan ibadah jasmani, maknanya dengan ibadah rohani. Karena begitu mati, dipanggil melalui kematian, yang bertanggung jawab siapa? Rohani. Yang menerima sisa kubur siapa? Rohani. Ngapa dah diakui selama ini? Ngapa selama ini nak ibadah jasmani baik? Nak belagak-belagak di jasmani, nak bagus-bagus di jasmani, nak kenyang dewe, nak lemak dewe, itu kan jasmani ke? Dunia ke? Sorry ke? Kemudian dari kesadaran Adam naik tingkat ke kesadaran langit kedua atau kesadaran Nabi Yahya. Nabi Yahya ini hakikatnya adalah energi. Memasuki kesadaran Yahya berarti menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang tak pernah mengenal kematian. Ruh ini tak pernah mengenal kematian. Ruh ini tak mengenal lapar, ruh tak mengenal ngantuk, tak mengenal apa lagi? Tidak mengenal. Karena warna waktu, ruh itu dari rohku, warna waktu min ruhi, kutiup ke rohku. Itu kan? Artinya dia kekal. Yang di balik jasmani ini kekal, tidak menemukan kematian. Yang menemukan kematian itu jasad. Karena dia akan kembali asalnya dari tanah balik ke tanah, air, api ke api, darah ke darah. Memasuki kesadaran Yahya berarti menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang tak pernah mengenal kematian, yaitu kehidupan rohani. Alam materi, jasmani, materi atau jasmani akan hancur, tetapi alam energi atau rohani akan tetap hidup. Memasuki kesadaran Yahya berarti menyadari akan kehidupan rohani yang kekal abadi seabadi ilahi atau bako. Memasuki kesadaran Yahya berarti hidup tidak selalu fokus kepada urusan materi atau jasmani, tetapi memiliki kesadaran bahwa di balik materi ada energi rohaninya, di balik jasmani ada rohani, di balik ketiadaan ada kekekalan. Artinya kalau sudah mulai ngagui rohani kamu itu berarti sudah di langit kedua untuk mencapai ke sidratul muntaha tadi. Kemudian dari langit kedua naik ke langit ketiga. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Hakikatnya Nabi Yusuf adalah keindahan. Nabi Yusuf terkenal dengan keindahan. Kesadaran Yusuf, kalau sudah di kesadaran Yusuf berarti memasuki alam keindahan. Karena sudah mampu melihat dualitas dunia. Apa maksud dualitas dunia nih? Ada buruk, ada baik, ada cantik, ada jahat. Ya kan? Dualitas namanya. Ada siang, ada malam. Kurus, ada gemuk. Susah, senang, miskin, kaya. Itu dualitas namanya. Kan keindahan sudah mampu melihat dualitas dunia ini sebagai sesuatu yang indah. Jadi tidak kata celon. Indah kan? Berada pada tingkat kesadaran Yusuf ini, di langit ketiga ini, jiwa pikiran sudah mulai tenang dan damai. Jiwa sudah tidak terombang-ambing oleh dualitas dunia yang selalu pasang surut.
Manusia yang sudah berada pada kesadaran ini akan memahami mawar berduri dan melati, semerbak pewangi, semuanya indah. Kebun kehidupannya selalu disorai dengan pikiran dan energi positif. Dadanya selalu lapang, sudah merasa cukup dengan Tuhan saja. Wallah, apa galau itu Allah. Wallahi. Hidupnya sudah merdeka, baik jiwa dan raga pun pikirannya. Hidup tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun selain bergantung hanya kepada Allah. Itu kalau sudah tercapai di langit ketiga atau di kesadaran Yusuf. Dari langit ketiga beranjak naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Hakikat Nabi Idris adalah kecerdasan. Nabi Idris ini dikenal dengan orang yang memahami ilmu perbintangan, orang yang dikenal dengan memahami ilmu matematika. Ini Nabi Idris. Nah, pakaian itu yang berjahit sekarang, ini Nabi Idris yang nemukannya. Pakaian berjahit yang bisa jahit pakai itu Nabi Idris. Saking cerdasnya Nabi Allah Idris. Maka begitu Nabi berjumpa di langit ketiga bersama Idris, itu hakikatnya kita sudah di level kesadaran kecerdasan. Memasuki kesadaran Idris berarti mengapresiasi kedudukan seorang hamba yang menyembah al-abid dan Tuhan yang disembah al-ma'bud tidak pernah berpisah. Idris berasal dari kata darasa. Darasa itu jadi kata daris menjadi mudaris jadi guru, artinya guru. Darasa dari kata darasa muncul kata daris atau mudaris, artinya guru. Kesadaran Idris membawa kita kepada kesadaran bahwa kedudukan seorang guru rohani, mursyid, yang dapat membimbing ke alam-alam kerohanian yang tinggi. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu ada istilah waliyam mursyida. Waliyam itu adalah figur manusia suci, pemimpin rohani, manusia yang sangat taat beribadah kepada Allah dan Rasul. Sedangkan kata mursyid itu diartikan sebagai orang yang mendapat petunjuk nur ilahi, cahaya ilahi, atau energi ilahi. Sehingga dengan kesadaran di tingkat Idris ini, kalau kita sudah di kesadaran Idris atau di langit ke-4, kita akan mampu menyikap takdir di balik makna al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya. Kegelapan itu apa? Karena Rasulullah itu turun ke bumi Rasulullah itu untuk membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu adalah makhluk. Cahaya terang benderang adalah diri sejati wusul idati. Ini kalau kamu masih berupa makhluk, yang kamu jiwa ini makhluk, berarti kamu masih dalam kegelapan. Artinya mutmat atau batin anil basiro masih dalam keadaan mana nak tahu jalan kalau masih dalam keadaan mana nak balik kalau tak tahu jalan, mana nak bertemu dengan yang asal kalau tak kenal. Ada. Kemudian dari langit kelima, dari langit kelima, dari langit keempat naik kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Hakikatnya Nabi Harun adalah cinta. Kenapa Nabi Harun dikatakan hakikatnya cinta? Karena Nabi Harun setia dia dengan Nabi Musa. Di mana ada nama Musa, situ ada nama Harun. Di mana ada Musa, situ ada nama Harun. Nabi Musa ini begitu berkata-kata dia cadel. Susah dia nak ngomong. Akhirnya sebagai penterjemah Nabi Harun. Kemana apa? Diserang wong, dia melak diserang. Karena kecintaan dia dengan Allah, ikutnya terus Nabi Musa. Makanya hakikat Nabi Harun itu adalah cinta. Jadi kalau kita sudah ada di langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha, berarti kita sudah ada di kesadaran cinta.